Perang merupakan malapetaka yang mengerikan dan sangat menyedihkan. Hanya menciptakan kekacauan di mana-mana. Sejak sejarah berkembang sampai pada zaman terkini, selalu terulang kembali di seluruh dunia. Hanya berbeda zaman dan teknologi saja. Pada kenyataannya perang tetap berjalan selaku perang nuklir, bioteknologi, politik, dagang, digital, dan sebagainya. Selama manusia belum menyadari, sebenarnya perang tidak luput dari diri kita pribadi, dimanapun malapetaka itu terjadi. Apa yang menimbulkan perang? Sederhananya, perang tidak berbeda dengan konflik pertentangan antara dua kubu atau lebih. Jika kita berada di salah satu kubu, entah sebagai bangsa, kelompok agama, suku, aliran serta kepercayaan, aliran politik, atau aliran kelompok lainnya yang mengekor dan dipengaruhi para pemimpin yang memanfaatkan kelompok tersebut untuk mencapai cita-cita atau tujuannya. Konflik terjadi karena masing-masing kelompok mempertahankan kebenaran atau keyakinan yang selama ini dipegang teguh. Tidak berbeda dengan pemikiran setiap manusia yang merasa diri paling benar. Dan kebenaran yang dipertahankan sesungguhnya hanyalah pengejaran terhadap sesuatu yang menyenangkan diri pribadi belaka. Konflik antara kubu hanyalah cerminan konflik antar manusia yang berbeda pemikiran dan batin setiap manusia. Dan lucunya, konflik yang terjadi atau pengejaran terhadap sesuatu ini diselimuti dengan kata indah dan indah, yaitu kebenaran. Lalu apa yang dikejar-kejar sampai mengorbankan nyawa? Padahal sesuatu yang kita kejar itu belum ada, belum terjadi, dan belum berada di genggaman kita, dan mau saja dibodohi oleh pemimpin seperti itu yang doyan perang. Bukan mengejar sesuatu yang sudah ada, malahan mencuat keluar membuat konflik antar manusia dan akhirnya membesar antar kelompok dan bangsa. Lalu kita anggap sebagai kebenaran dan terjadilah bentrokan di masing-masing pihak yang mempertahankan kebenarannya sendiri-sendiri dan terjadilah perang. Jadilah sumber dari segala bencana. Yang dikejar bisa berupa harta benda, kedudukan, kekuasaan, nama besar, kemuliaan, kehormatan, dan sebagainya. Pengejaran terhadap semua itulah yang berbahaya, karena ego keserakahan yang sangat tinggi. Dan akibat perang yang sedang terjadi, manusia pun kelihatan sifat aslinya. Konflik antar manusia kian terjadi. Para pengungsi mencari tempat yang aman, kebanjiran pengungsi, baik miskin maupun kaya yang menyelamatkan nyawa mereka. Banyak yang kehilangan rumah, menjadi jatuh miskin. Pada akhirnya akan banyak terjadi tindak kejahatan-kejahatan. Segala perbuatan jahat muncul ke permukaan. Mulai dari pencurian, pencopetan, pemerkosaan, perampokan, bahkan pembunuhan. Semua karena dicengkram kemiskinan. Orang-orang jahat seperti ini pasti yang tipe yang sejak lama tersudut bak pengangguran, yang pemalas dan tidak suka bekerja, serta ingin mencari uang dengan mudah. Atau orang-orang yang tidak merasa puas dengan keadaannya, sehingga condong mudah terbujuk rayu dan menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Batin yang tamak dan tidak puas dengan keadaan akan selalu ingin lebih dari apa yang dimilikinya demi kesenangan diri sendiri, tanpa memperdulikan bahwa perbuatannya merugikan orang lain. Uang atau harta memang suatu keharusan yang mutlak kalau kita ingin memiliki sandang dan pangan yang cukup. Tetapi karena pengejaran didorong kelobaanlah yang berbahaya. Ego seperti ini amat berbahaya, condong menjerumuskan kita ke dalam perbuatan jahat dan merugikan orang lain. Maka itu amati pada diri sendiri. Pengejaran uang menimbulkan pencurian, penipuan, korupsi, dan lain-lain. Pengejaran kedudukan menimbulkan jegal-jegalan, perkelahian, bahkan perang. Pengejaran kesenangan eks menimbulkan pelacuran, perzinahan, kesenangan apapun bentuknya di dunia ini jika sudah menguasai kita. Akan berbahaya jika menghalalkan segala cara bagi orang yang sudah buta akan kesadaran. Dan jika ada orang yang menghalangi di depannya, akan ditendang demi mencapai apa yang dikejar.